Sekarang berarti total. Yang saya anggap mantannya Ustaz ya. Ya, yang dianggap. Kasihan amat itu yang nggak dianggap itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngehits, ngobrol bareng Ustaz Hafid. Nah, kali ini ada tamu kita luar biasa, mempesona, perfect. Cuma sayang lagi pada hati dia. Nah, sebelum kita ngobrol jauh dengan kehidupannya, jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya. Ahsan TV subscribe, coba. Ya, sekarang, udah belum? Saya hitung sampai 3. Ente subscribe. 1, 2, 3. Nah, makasih yang sudah subscribe. Mudah-mudahan sebuah hajat jadi kabulin Allah. Kedua, nanti like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini terus berlanjut. Kita kedatangan seorang tamu, seorang masih pramugari juga. Jadi flight attendant. Seorang pramugari, cantik, berwibawa, punya karisma juga. Kemarin kita ngobrol sama Bu Evi, kemudian Bu Wanda, Bu Lita. Ini ada satu lagi, namanya Bu Kirana. Assalamualaikum. Oh salah, assalamualaikum. Ya, maaf ya. Iya, ini lagi Bu yang soalnya kacamatanya bolong sih. Oh baik. Assalamualaikum Bu Kirana. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bu Kirana sehat. Alhamdulillah. Usia berapa sekarang Ibu? Udah mau 21 sekarang. 21. Masih Masih puber bocil, ya? Masih ya. bocil. Bisa dibilang masih bucin-bucinnya. Iya. Ini seorang pramugari, kegiatannya banyak banget, padat betul. Nah, kira-kira bisa nyesuaiin nggak sih kerjaan dengan keadaan sehari-hari? Itu harus kayaknya ya Ustadz, Iya, harus harus menyesuaikan iya. Mungkin kalau kerja, terus kita ada masalah di luar pekerjaan itu seperti masalah keluarga, percintaan, pertemanan dan lain-lain. Kita harus tetap profesional saat bekerja. Mungkin karena kalau pramugari kan kerjanya ketemu orang banyak, ketemu orang-orang yang berbeda, dan kita tuh harus tetap emosinya tuh harus terkontrol saat ketemu orang-orang itu. Kalau misalkan kan lagi sedih nih, kita nggak bisa kan di depan orang itu, di depan penumpang kita. Emang sering sedih emang? Kebetulan sekarang lagi mengalami hal seperti itu, Ustadz. Maksudnya galau? Iya, galau. Lebih tepatnya galau. Oh, lagi galau pemirsa. Kita pengen tahu kegalauan apa yang dideritanya, kita akan saksikan. Tapi kalau galau gini nggak sampai stres kan? Sampai apa musuh rambut diacak-acak, sama tuh kayak gitu kan? Enggak sih, Ustadz, enggak. Itu yang kayak di video-video Instagram ya, Bin. Iya. Jadi di kamar ada. Buat apa, Ustadz? Nggak takut sekutnya lagi galau ini minum? Enggak, Ustadz. Aman, Ustadz. Apanya kan kayak gitu. Pisau aman ya, pisau ya? Pisau aman ya? Pisau aman sih, Ustadz, ya, aman. udah. Sejauh ini Takutnya aman kan, ya. karena kalau anak-anak usia segitu kan kadang lagi sakit hati, di iya, sayat-sayat gitu ya, Ustaz. Buat apa nyayatnya ya? Kan kayak gitu. Kagak ada pentingnya. Sendiri, kan kayak iya. gitu. Bener nggak? Benar, betul. Iya, gitu. Nah, terus gimana nih? Jadi ceritanya galau. Masalah apa? Cinta. Nah, Iya. ngomong sama kita. Iya, masalah cinta. Cinta. Oke. Menarik ternyata kisahnya, saudara-saudara. Ini kita akan ulik nih kisah cintanya. Pacaran dari usia berapa sih? Tahu pacaran dari SMP, tahu pacaran. Tahu pacaran? Iya. Mantan udah berapa? Aduh. Mantannya udah berapa? Coba hitung. Yang saya anggap mantan sih. Mantan, gimana ceritanya? Mantannya ada berapa? Iya, yang saya anggap mantan itu dari usia 18 tahun ke atas. Dari 18 tahun ke bawah gak saya anggap mantan gitu loh, Ustaz. Berarti itu aja. Segitu aja gitu. Iya. Oke, sekarang berarti total. Yang saya anggap mantannya Ustaz ya. Ya, yang dianggap. Kasihan amat itu yang nggak dianggap itu ya. Kasihan amat. Mohon maaf nih yang pernah pacaran nih kalian tidak dianggap mantan. Ya, jadi cintanya bertepuk sebelah tangan. Waduh, kasihan. Hati-hati habis di sini nanti dimarahin atau diblok apa dia. Bodoh amat. Bodoh.
Bodo amat. Gue suka gaya lo nih. Oke, jadi mantan total berapa? Yang saya anggap mantan itu 4 orang. 4 orang? Iya, dari SMA. Iya, dari SMA. Di 18 tahun, 4 orang. Iya, betul. Suka dukanya pacaran tuh apa sih? Suka dukanya banyak sekali, Ustadz. Ya, Kalau maksudnya lebih dicerita- banyak sukanya apa dukanya? Kita share ya ke teman-teman tuh yang lagi seimbang sih, karena mungkin menurut saya orang yang paling bikin Anda bahagia itu justru orang yang paling nantinya akan nyakitin gitu. Maksudnya gimana? Gimana Itu nih? gimana- Ini gimana nggak ya? paham nih. Orang yang bikin Anda Yang- bahagia. Iya, orang Adalah- yang paling bikin Anda bahagia justru adalah orang yang akan paling menyakiti Anda gitu. Oh, jadi sesuatu yang kelihatannya manis padahal buruk. Gitu. Enggak, bukan. Maksudnya Ustaz. gimana sih? Gue nggak paham nih. Jadi nih, aduh sayang banget nih sama orang ini. Oh, gitu. Sampai cuman ngechat doang, cuman di video call doang, sampai sesayang itu gitu. Padahal justru orang itulah yang paling bakal nyakiti diri kamu gitu. Ini berarti dalam ketika masa pacaran tuh ente disakiti. Kemudian Iya. sebagai pramugari, nih, ente punya tugas sebagai pramugari. Otomatis rasa sakit tuh bahasanya nyelekik gitu kan. Masih ada gitu gejolak-gejolaknya. Ketika ente harus senyum kepada penumpang, apa pernah nggak ngelampiasin itu kayak gitu ketika kerja? Nggak pernah ya? Enggak sih, cuman Profesional ya? sempat lagi boarding, terus tiba-tiba keinget gitu loh, karena ada orang yang berdua gitu, yang bucin lah. Ya Allah. Mungkin lagi traveling ya, baper Ustaz. Iya, jadi baper. Ya, izinlah ke senior ke ini, ke toilet. Nangis. Iya. Ya Allah. Ya Allah. Kasihan banget. Sempet kayak gitu, sempet. Kemarin berarti itu. Enggak Kemarin. sih, Ini putus terakhir apa sih? bulan ini. Ya, makanya jangan pacaran. Haram kalau dalam Islam pacaran. Oh iya. Haram. Nggak Kayaknya boleh emang- pacaran. Langsung nikah aja. Karena laki-laki yang baik itu yang akan mengajakmu ke surga, bukan mengajakmu ke neraka. Cia. Iya. Kalau laki-laki gombal itu biasanya banyak manisnya kayak gitu. Kayak manis di mulut Nah, doang. makanya kadang-kadang hati-hati sama laki-laki yang buaya kayak gitu, ya kan? Karena sekarang tuh buaya itu udah berkeliaran kemana-mana. Iya, Kayak betul. gitu. Pawangnya juga sudah di mana-mana, Ustaz. Kenapa? Pawang buaya juga sudah di mana-mana. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Jadi ini berarti ente sakit hati ya? Iya. Sakit hati merasakan itu. Berarti ada namanya, ada satu gejala. Hati-hati ya mas sakit hati. Berapa kali sakit hati? Untuk tahun ini sekali, tahun kemarin 3 kali. Berarti habis putus terus Disakitin disakitin lagi. iya. Jadi udah jatuh, ketiban tangga, kepleset di got, udah gitu kena tai ayam, Satu paket udah Ustaz gitu itu. ketimpa sama genteng, udah Udah lengkap dah penderitaan lo hancur. itu. Hitam sudah. Nah, jadi, tapi enjoy aja sekarang. Nggak, ini lagi enjoy nih. Biasanya ketawa, ciri-ciri perempuan tuh kalau lagi ketawa, oh gitu kan. Tadi kan ente ketawanya lepas betul. Iya. Biasanya orang yang selalu ketawanya lepas itu perempuan itu punya tekanan psikis di batinnya. Jadi kalau dia lagi kumpul dia happy, tapi kalau lagi dia menyendiri, wah udah itu berderai air Iya, mata. iya, betul kayak sekali, gitu. betul Apalagi sekali. ngeliat postingan-postingan yang kayak gitu. Makanya lebih baik unfollow aja. Instagram yang Blok kayak aja kalau bisa ya, Ustaz blok ya. aja kayak gitu. Jadi kalau memang bener gak kayak gitu? Iya, betul. Betul ya. Jadi kan memang perempuan tuh kan, itu kan tadi ketawanya, wah lepas betul gitu kan. Iya. Tapi secara tidak langsung orang yang kadang-kadang ada lagi ngumpul dia bilang, dia ketawa paling kencang. Itu orang yang ciri orang yang paling udah galau. Jadi kan ada penelitian psikis itu, Teh Kirana. Kalau kita untuk mengetahui orang yang suka, ketika kita ngop, gitu. Orang lain dia ngikut ngop, nah berarti ada. Lagi merhatiin. Enggak. Jadi ada kinerja otak di situ. Jadi kalau kita nguap, dia ikutan nguap, otomatis ada daya tarik dia. Bukan berarti suka loh. Dia ada daya tarik dia untuk kayak gitu. Kita yakin dia lagi suka sama kita. Jadi ciri-ciri orang yang suka itu satu, banyak sekali kejadian orang patah hati, kemudian trauma berkelanjutan, bisa jadi visualnya terulang kembali, maka terjadi broken heart syndrome. Iya, betul. Jadi broken heart syndrome ini bahaya karena kalau kita berlarut dalam kesedihan ketika pasca putus cinta, pasca mengalami kejadian yang memilukan, ini bisa mengakibatkan jantungnya lemah, ada kelainan jantung dan membahayakan sehingga berisiko kematian.
Harus tanggung jawab itu, Ya, Ustadz, yang hati-hati iya, lo. makanya Ustadz. Coba ngomong tuh sama mantannya. Hati-hati karma sih Ustadz ya. Oh iya. Iya. Hati-hati lo karma lo. Lu nyakitin orang, lo bakal disakitin orang. Percaya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kalau kebaikan yang kita lakukan pada orang lain, maka pasti akan dibalas kebaikan. Keburukan yang dilakukan maka dibalas keburukan. Hati-hati lo, cowok-cowok lo. Nah, awak lu ngalomin nanti gitu. Kandang doang, ya kan? Jadi ini emang karma ada ya. Iya, Tapi iya. tetap ente nggak boleh dendam. Iya, betul. Ente betul. nggak boleh terlalu menggebu-gebu. Doain yang terbaik, mudah-mudahan dapat ini. Ente juga tobat, jangan pacaran mulu. Masih Iya. mau pacaran lagi nggak? Lagi ini dulu sih, break aja dulu sih Ustadz. Break aja. Iya. Jadi ini ada satu teori nih ya. Ini dikatakan dulu kata mutiara nih, saya bacakan. La tabhathu an syakhsin tatamannahu wa yaj'aluka 'abdan. Ini satu kitab nih. Sekarang kitab enak ada di HP. La tabhathu an syakhsin tatamannahu wa yaj'aluka 'abdan. Jadi jangan cari orang yang Anda idam-idamkan, Anda sayangi, ya kan? Sebab orang yang kita idam-idamin, kita ngefans sama dia, kita cinta sama dia, tapi kita berharap cinta sama dia, bisa jadi wa yaj'aluka 'abdan. Dia akan menjadikan ente seperti budak. Budak cinta, bucin. Kemarin sudah kita bahas ya. Kemudian bali bahat an syakhsin yatamannaka wa yaj'aluka malakan. Tapi kalau ada seseorang yang mencintai kita, kemudian dia yang yang selalu memberikan perhatian, ini. Yang Wa nge-treatnya baik yaj'aluka gitu. malakan. Ente bisa jadi ratu ataupun raja. Ya, betul. Jadi kalau nyari, jangan yang ente suka, tapi yang suka sama ente. Betul? Ya, betul. Dan ente juga suka sama dia. Kan gitu. Maka kalau nyari pasangan, itu yang fair-fair aja. Ini kita belajar dari Bu Kirana ini. Ibu belum sih? Belum ya? Belum Ya, Ustaz. Rencana ini lagi fokus kerja aja atau gimana? Iya, lagi fokus karir aja sih. Karir Ustaz, aja? iya, kerja aja. Kerja. Tipes. Oh gitu. Iya. Tipes? Enggak. Oh, enggak lah. Canda, Ustaz. Iya, kerja juga kalau makan, apalagi ditambah sakit hati, broken heart syndrome ini bisa mengakibatkan kematian. Kematian loh, Ustaz. Hati-hati. Iya. Kalau sakit hati biarin aja. Ada satu istilah pepatah Arab mengatakan bukiran. Iya. Kafkif dumu'aka laisa yanfa'ukal buka walal awil. Jadi sudahilah sedihmu. Karena sedih itu gak bisa ngerubah keadaan. Iya, betul. Ekspresi sedih boleh. Udah, clear satu aja. Laisa yanfa'ukal buka walal awil. Jadi contoh, Bu Kirana kehilangan HP. Kira-kira ketika HP hilang nangis aja, ketemu nggak? Enggak. Nah, ini ya, gitu. Ini kebanyakannya Iya. gitu Bu ya. Kebanyakan gitu, orang putus cinta, nangis aja, nggak selesai. Kayak gitu. Udah fokus sama kehidupan, karir yang udah jelas-jelas ngebantu kita. Urusan jodoh udah ditakdirin sama Allah. Iya, betul. Pengen jodohnya yang soleh, maaf nih, aneh ngasih pilihan. Lebih baik jodohnya soleh, nggak ganteng. Oke. Atau jodohnya ganteng, tapi nggak soleh. Pengen yang ganteng tapi soleh, Ustaz. Enggak gitu. Oh, enggak gitu. Gimana dong? Belum ada ceritanya. Maksudnya mau ganteng nggak soleh atau apa tadi? Nggak ganteng tapi soleh. Sebenarnya mending gak ganteng tapi soleh ya. Mending nggak ganteng tapi soleh. Berarti bisa mendidik kita gitu loh, betul, Ustaz. Bisa Iya. mendidik jadi imam. Ya silakan yang nggak ganteng, silakan. Enggak gitu juga, Ustaz. Yang nggak ganteng silakan daftar. Nah, jadi berarti pola pikirnya, mindsetnya yang lebih ente butuhkan adalah kebaikan. Iya, betul. Nah, gitu. Nah, kita udah bahas ya kemarin ya, ada otak fisik, logika, emosi kan. Kita bahas juga di otak fisik, logika, emosi. Nanti bisa dilihat ya video sebelumnya, ada dialog tentang otak fisik, logika, dan emosi. Nanti kita bisa share juga. Berarti cara berpikirnya adalah mencari kebahagiaan dengan kebaikan. Benar Iya, betul. Ya, gitu. Jadi sekarang ini udah putus cinta,
ini luar biasa, pertahanannya luar biasa. Nah, kira-kira apa share-nya dari Teh Kirana untuk orang-orang yang sedang patah hati nih? Cari kesibukan ya Ustadz, cari kesibukan, fokus sama diri sendiri. Karena justru Allah tuh ngasih tahu kalau itu tuh nggak baik buat kamu gitu loh. Nanti juga, iya sih emang jodoh nggak bakal kemana. Kalaupun dia balik lagi sama kamu, semoga dia balik lagi dengan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Tapi kalau misalkan tidak, berarti Allah ngasih yang lebih baik dari itu. Saya mau tanya, sayang nggak sama dia? Sayang. Masih sayang? Masih. Berarti belum bisa move on dong? Katanya saat udah, ini belum sih, cuman udah agak tenang sih udah agak Ustadz. tenang. Ya, Oh, jadi jangan dipancing-pancing lagi gitu ya? kalau dipancing gimana ya? Maksudnya masih sayang, Sayang. tapi kira-kira sekarang lagi mengisi kesibukan biar lupa kepada Iya, betul. patah hati itu. Iya. Gitu. Insya Allah mudah. Ini tips juga buat kita, buat yang lagi sedang patah hati. Kalau lagi patah hati, sibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Kalau nggak punya kerjaan, silahkan nyari kesibukan yang lain. Bisa bantu-bantu ibu-ibu warung yang ngebungkusin es juga nggak apa-apa. Iya, Kalau nggak juga, apa-apa. kalau lagi iseng-iseng nanti ya got tetangga dikorek-korek juga nggak apa-apa, kan yang penting ada aktivitas. Jadi fokusnya kalau perempuan itu kalau sudah sayang itu susah lupa. Susah sekali Ustadz. Iya. Laki-laki itu ya kita ulangi lagi ya, walaupun sudah mungkin saya udah nyampein atau gimana, laki-laki itu mudah suka, mudah lupa. Iya, betul. Betul ya, otak laki-laki. Sedangkan perempuan susah suka sama yang lain, tapi sekalinya suka, susah lupa. Betul, Ustaz. Benar. Betul. Ya, berarti ente belum move on. Iya, jujur aja belum sih, Ustaz. Kirana. Tobat loh. Ya. Harus diruqyah ini kayaknya, Ustaz. Diruqyah. Iya. Next kita diruqyah. Kita pengen tahu Kirana diruqyah kayak apa? Nanti keluar mau. Mau di Garut. Gitu. Mau gitu. Asli dari mana? Garut. Garut, Ustaz. Garut. Iya. Coba sapa warga Garut gimana gitu. Sampurasun, iya. Sampurasun, warga Garut. Kumaha damang? Alhamdulillah. Saya. Gitu doang. Udah gitu. Ya. Garut ya, Masya Allah. Iya, Garut. Nah, tipsnya adalah tetap semangat di kondisi apapun. Nah, kita belajar dari kisah Teh Kirana dengan kondisi yang bertubi-tubi, sakit hati, patah hati, sibuk kerjaan, stres berbagai aktivitas, kemudian belum lagi dengan teman, belum lagi dengan tapi masih bisa tersenyum lebar. Walaupun kalau lagi sendiri suka ya gitu. Iya, tapi gitu. dia menguatkan dirinya, memasrahkan diri bahwa saya bisa, saya mampu menghadapi segala hal ini. Karena kalau khawatir bertubi-tubi bertahun-tahun itu pola pikir menjadi stres buat kita, itu bisa terjadi broken heart syndrome yang bisa membahayakan jantung kita, yang bisa berakibat kematian. Jangan pernah patah hati, cintai orang yang layak dicintai, jangan pernah mencintai orang yang tidak layak dicintai. Tapi alhamdulillah nih agama muslim ya. Alhamdulillah muslim. Teh Kirana ini aktif juga di Instagram dan media sosial. Apa nama Instagramnya? Boleh nanti di follow di bawah. Kirana KHH. Kirana KHH. Kiai Haji apa tuh? Iya, Kiai Haji boleh deh. Kan KHH itu kan Kiai Haji ya. Haji. Oh, KHH. Apa sih KHH itu? Khairatun Hisani. Oh, Khairatun Hisani. Namanya bagus, luar biasa. Islami sekali kan namanya. Islami sekali, insya Allah. Tapi sholat kan? Sholat insya Allah. Alhamdulillah. Ini walaupun ini jangan Kirana nggak begitu, tapi masih ada sholatnya luar biasa. Insya Allah. Mudah-mudahan ini jadi lebih baik lagi. Mungkin jadi gara-gara sakit hati bisa jadi pelajaran. Tetap jadi yang terbaik Kirana. Tetap semangat. Iya Ustaz. Terima kasih. Jangan mau digombal-gombalin lagi sama laki-laki yang buaya kayak ente nih. Kayak ente nih yang lagi nonton nih. Lagi di mana nih? Yo. Belum tahu nih pawangnya ya. Iya, gombal-gombalin orang. Katanya ngomong ini apa? Yuk saya ke kantor kelurahan. Mau ngapain saya ke kantor kelurahan? Ini kemarin ya. Membuat surat kartu tidak mampu, kok buat surat tidak mampu karena aku tidak mampu melupakanmu. Tidak mampu melupakan utang aja lupa mulu. Dikira bakal baper ya Ustaz. Padahal iya ya. Iya, tapi memang kalau orang yang punya tekanan psikis yang mudah diabaikan, biasanya orang-orang yang kayak gitu, orang-orang yang agresif mudah. Makanya hati-hati. Iya, betul. Ente termasuk, oke, saya lihat terakhir. Oke, saya lihat tangannya. Yang mana ini? Lihat tangannya. Mohon maaf nih, kacanya.
Boleh. Boleh. Yang pertama sih Bu Oji. Oke. Tangannya. Oke. Sebetulnya ada diagnosa melalui. Oke. Saya kadang-kadang suka ada yang nanya, kok Ustadz di Instagram ngelihat tangannya kok tahu penyakitnya atau kok tahu psikisnya. Nih, jadi kita ini mohon maaf nih ke kamera. Ini ada keluhan biru, ini keluhan tenggorokan. Sekarang maksudnya saat ini? Bisa saat ini, bisa kadang-kadang sering ada keluhan di tenggorokan. Iya, tenggorokan. Iya. Oke. Keluhan tenggorokan karena memang ada rasa sakit hati yang dipendam, tidak bisa diluapkan. Berarti ente enggak Masih nyambung ke situ ya, Ustaz? Iya, masih. Masih. Ya, bisa jadi aja, bisa tekanan pikiran, bisa terlilit utang, bisa apa namanya itu. Jadi kan ada. Ya, Ini baik. tenggorokan. Kalau di sebelah sini biasanya ada terjadi keluhan pernafasan. Nah, kalau ini ada lambung nih, lambungnya. Lambung, iya, Lambungnya Ustaz. kena karena memang ente berpikir terlalu hard, terlalu keras, gitu. Masih nyambung juga ya Ustaz? Masih nyambung. Itu bisa aja dengan ente punya utang nggak? Ada Ustaz. Nggak utang. Ada hutang kebaikan, ya. Baik. Bercanda aja. Ini berarti dari sini, ini apa? Ada keluhan lambung. Jadi Ya, ketika lambung bermasalah dikaitkan dengan psikis, tekanan pikiran, maka nyambung lah. Jadi bla 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 historinya. Bahkan dari sini juga kita sambung-sambungkan kayak orang sakti sebetulnya, tapi bukan ramalan. Tapi segala ini ada beberapa hormon yang sedang aktif, ada endorfinnya aktif. Berarti ente lagi bahagia, mungkin lagi dekat sama orang, mungkin satu. Oke, saya lihat muka saya. Oke, saya pakai teknik hipnosis untuk melakukan satu. Kayak dua orang. Dua orang. Ini satu, dua. Baru dua udah ada ekspresi beda. Dekat sama dua orang. Lebih tepatnya dideketin sih Ustaz ya. Iya, intinya kan dekat sama dua orang gitu. Oke, berarti ada objek dua orang. Dari situ kita akan bisa memahami. Nanti kita akan banyak belajar pesan dari Teh Kirana. Silakan pesannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa follow juga Instagram saya. Gitu, iya, Instagram saya ya. Kirana KH. Di follow back nggak gitu? DM aja. Silakan yang mau ini ada Kirana. Ya, di Instagramnya di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Insya Allah kita ketemu lagi dengan obrolan-obrolan yang bisa menyimpulkan kita bisa banyak belajar dari kehidupan. Terima kasih Teh Kirana sudah banyak sharing tentang kehidupannya. Semoga ini jadi manfaat pelajaran buat yang sedang patah hati. Jangan terlalu berlarut, nanti broken heart syndrome. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.